Ya, hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Dapat adik-adik lihat pengertian himpunan? Ya, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, objek yang terdapat di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Ya, adapun contoh himpunan, yang pertama, Himpunan Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Palu. Yang mana kita ketahui objeknya tentu para siswa. Dan siswa-siswanya itu tentu berbeda ya orang-orangnya. Ya, jadi anggotanya berbeda. Kemudian contoh kedua, Himpunan 5 Bilangan Asli Pertama. Nah, anggotanya atau elemennya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya penyajian himpunan. Ya, penyajian himpunan, jadi himpunan ini dapat disajikan dalam empat metode. Yang pertama, penyajian himpunan secara enumerasi. Nah, mari kita perhatikan seperti apa yang dimaksud penyajian himpunan dengan enumerasi. Ya, jadi penyajian himpunan dengan enumerasi dapat kita lakukan jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar. Nah, maka kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi. Artinya, kita dapat menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Ya, biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Nah, contoh penyajian himpunan secara enumerasi, perhatikan yang pertama, himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, himpunan 4 bilangan asli pertama ini kan elemennya atau anggotanya terbatas. Ya, hanya terdiri dari 4 elemen, yaitu bilangan 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena elemennya terbatas, maka kita dapat menuliskan himpunan ini dengan cara menuliskan semua elemennya seperti ini. Misalkan, himpunan 4 bilangan asli pertama itu kita beri nama dengan himpunan A, atau himpunan C, atau himpunan D. Nah, di sini contohnya himpunan A ya. Dan ingat dengan menggunakan huruf kapital. Nah, anggotanya apa saja? Ya, bilangan 1, 2, 3, dan 4. Ya, hal lain yang perlu diperhatikan pula bahwa himpunan ditentukan oleh anggota-anggotanya dan bukan pada urutan anggota-anggotanya. Ya, jadi urutan anggota di dalam himpunan tidak mempunyai arti apa-apa. Nah, sehingga kita bisa saja menuliskan himpunan A, contoh yang pertama ini, sama dengan 2, 3, 4, 1. Jadi urutannya dimulai dari bilangan 2, 3, 4, 1. Atau bisa juga kita tuliskan himpunan A ini elemennya 4, 3, 1, 2. Ya, jadi urutan anggota pada himpunan itu tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi sama saja artinya himpunan A ini mempunyai 4 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4. Sekalipun kita tulis anggotanya 3, 2, 4, 1 atau 4, 3, 2, 1. Ya, sampai di sini dipahami ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Ya, tentu elemennya atau anggotanya ada 5 bilangan genap. Karena jumlahnya terbatas, maka himpunan ini dapat pula kita tulis secara kita sajikan dalam bentuk enumerasi. Contohnya, himpunan 5 bilangan genap itu kita tulis sebagai himpunan B. Maka elemennya adalah, ini kurang ya, maaf. Jadi, anggotanya 4, 6, 8, 10, dan 12. Di sini kurang ya. Jadi, 4, 6, 8, 10, dan 12. Karena 5 bilangan genap positif yang diminta. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, contoh ketiga, himpunan C. Nah, di sini anggotanya kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Ya, mungkin di sini adik-adik bertanya-tanya,
Jadi apa hubungannya kucing, A, Amir, Sepul, dan Paku? Ya, jadi seperti ini ya adik-adik. Meskipun himpunan biasanya digunakan untuk mengelompokkan objek yang mempunyai sifat mirip, tetapi dari definisi himpunan kita bisa mengetahui bahwa sah-sah saja jika elemen-elemen di dalam himpunan itu tidak mempunyai hubungan satu sama lain, asalkan berbeda. Jadi intinya adalah anggotanya atau elemennya berbeda. Nah, jadi sah-sah saja jika kita memberikan contoh himpunan adalah seperti himpunan C ini, yang mana anggotanya adalah kucing, A, Amir, bilangan 10, dan Paku. Nah, artinya himpunan C ini memiliki anggota terdiri dari 5 elemen atau 5 anggota. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, R, elemennya adalah A, B, kemudian himpunan yang terdiri dari ABC, elemen selanjutnya, elemen keempatnya, himpunan yang terdiri dari elemen A dan C. Nah, kemudian perhatikan lagi, himpunan yang kelima ini, namanya kita beri juga misalkan himpunan C. Nah, himpunan C ini terdiri dari elemen A yang pertama, elemen keduanya adalah himpunan yang beranggotakan A, dan elemen ketiganya adalah himpunan di dalam himpunan yang beranggotakan A. Nah, perhatikan bahwa suatu himpunan itu dapat merupakan anggota himpunan lain. Nah, misalkan di sini himpunan yang beranggotakan ABC merupakan anggota atau elemen dari himpunan R. Nah, contoh ini himpunan yang beranggotakan A atau yang memiliki elemen A merupakan elemen dari himpunan C juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang K, himpunan K. Nah, himpunan K ini anggotanya atau elemennya adalah himpunan kosong. Nah, jadi himpunan kosong juga bisa merupakan elemen dari suatu himpunan. Nah, untuk himpunan kosong akan kita bahas lebih lanjut terkait himpunan kosong ini, ya. Oke, himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Ya, adik-adik, apakah himpunan 100 buah bilangan asli pertama dapat kita tulis secara enumerasi? Jawabannya bisa ya. Jadi karena himpunan 100 buah bilangan asli pertama ini elemennya terbatas, ya, dari angka 1 sampai 100. Nah, tetapi tidak memungkinkan kita untuk menuliskan semua anggotanya itu dari 1 sampai 100. Maka untuk mensiasatinya digunakan tanda elipsis seperti ini. Jadi tanda titik 3 seperti ini. Titiknya ada 3 seperti ini. Jadi 1, 2, kemudian elemen ketiganya sampai 100. Jadi maknanya ini dari angka 1, 2, sampai 100. Ya, jadi kita dapat tulis secara enumerasi juga. Sama halnya dengan himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat kalau kita sajikan dalam bentuk dalam cara enumerasi, maka kita dapat tuliskan seperti ini. Jadi 0, 1, 2, kemudian tanda elipsisnya di kanannya, dan negatif 1, negatif 2, tanda elipsisnya, lanjutan dari. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, terkait keanggotaan pada suatu himpunan. Ya, jadi suatu himpunan itu, ya, suatu objek maksud saya dapat menjadi anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan. Nah, untuk menyatakan keanggotaan suatu himpunan, kalau suatu objek, misalkan objek X, merupakan anggota dari himpunan, maka simbolnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau X bukan anggota dari himpunan, maka simbolnya seperti ini. Jadi ada tanda garisnya seperti ini. Nah, ya, contohnya di sini misalkan terdapat himpunan A
anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan R, anggotanya AB, kemudian himpunan ABC, himpunan yang beranggotakan ABC, dan anggota yang terakhirnya, himpunan yang beranggotakan A dan C. Selanjutnya ada himpunan K, anggotanya adalah himpunan kosong. Maka dapat kita lihat bahwa 3 merupakan elemen atau anggota dari A. Jelas ya, karena di sini ada ada angka 3. Ya. Nah, selanjutnya himpunan ABC merupakan elemen atau anggota dari R. Ya, kelihatan ya. Nah, selanjutnya C bukan elemen dari R. Ya, karena dalam himpunan R ini tidak ada elemennya, tidak ada elemen C, maka C bukan elemen atau anggota dari R. Demikian juga himpunan kosong merupakan anggota dari K, tetapi himpunan kosong bukan anggota atau bukan elemen dari R. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, penyajian himpunan yang selanjutnya dapat kita tuliskan atau kita sajikan dengan cara simbol-simbol baku. Nah, maksud dari simbol-simbol baku, beberapa himpunan yang khusus itu dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Nah, contohnya apa saja? Himpunan bilangan bulat positif itu biasanya disimbolkan dengan huruf P. Anggotanya 1, 2, 3, kemudian ada tanda elipsis seperti ini, artinya dan seterusnya. Ya, jadi 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan asli atau natural disimbolkan dengan huruf N. Anggotanya 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya himpunan bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z. Anggotanya seperti ini. Kemudian himpunan bilangan rasional disimbolkan dengan huruf Q. Himpunan bilangan real disimbolkan dengan huruf R. Dan himpunan bilangan kompleks disimbolkan dengan huruf C. Nah, selanjutnya himpunan yang universal. Oke. Ya, jadi kadang-kadang kita berhubungan dengan himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan yang universal. Nah, himpunan yang universal ini disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan huruf U. Nah, himpunan U harus diberikan secara eksplisit atau diarahkan berdasarkan pembicaraan. Maksudnya himpunan U ini harus kita tuliskan anggotanya secara eksplisit, secara jelas. Ya, jadi berdasarkan pembicaraan, semesta pembicaraan kita. Ya, misalkan himpunan U dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kemudian ada himpunan A. Himpunan A ini adalah bagian dari U dengan himpunan A beranggotakan 1, 3, dan 5. Ya, jadi kelihatan bahwa himpunan A ini bagian dari himpunan U, yang mana himpunan U merupakan semesta pembicaraan yang ditulis secara jelas, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, selanjutnya penyajian himpunan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, cara lain menyajikan himpunan adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, dengan cara penyajian ini, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Nah, notasinya seperti ini. Jadi, tanda kurung kurawal, X, kemudian ada garis seperti ini, dan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan, ya, bagian di kiri tanda ini, jadi
X ini ya, itu melambangkan elemen himpunan. Jadi X melambangkan elemen dari himpunan. Nah, tanda garis ini kita baca di mana atau sedemikian sehingga. Jadi X di mana atau X sedemikian sehingga, seperti itu ya. Kemudian bagian di kanan tanda ini itu menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Jadi syarat yang harus dipenuhi oleh elemen-elemen ini, elemen-elemen X. Nah, kemudian dalam syarat keanggotaan itu biasanya ada tanda koma. Nah, tanda koma itu dibaca dan. Nanti kita perlihatkan contohnya ya. Contohnya ini, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Nah, himpunan A ini bisa kita tulis, kalau kita sajikan secara notasi pembentuk himpunan, maka dapat kita nyatakan seperti ini. Tulis seperti ini, X di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Maka elemen-elemen X ini harus memenuhi syarat ini, yakni X itu, semua elemen itu harus merupakan bilangan bulat positif dan lebih kecil dari 5. Atau bisa juga kita persempit lagi tulisannya seperti ini. Kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Himpunan A sama dengan tanda kurung kurawal seperti ini, himpunan X. Jadi himpunan X di mana X elemen dari P. Nah, X elemen dari P, ingat bahwa P itu merupakan simbol dari bilangan bulat positif. Ya, jadi X elemen P ada tanda koma. Tanda koma ini kita baca dengan tidak. Tanda koma ini kita baca dan. Jadi X elemen P dan X kecil dari 5. Nah, himpunan ini ekuivalen dengan A sama dengan, kalau kita tulis secara enumerasi, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sampai di sini dipahami ya. Oke, kita lanjut. Penyajian himpunan keempat, yaitu dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn ini menyajikan himpunan secara grafis. Jadi cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Nah, di dalam diagram Venn terdapat himpunan semesta U yang disimbolkan dengan U. Ya, jadi seperti ini contohnya. Nah, digambarkan sebagai suatu segi 4. Jadi himpunan semesta ini digambarkan sebagai suatu segi 4. Kemudian sedangkan himpunan lainnya itu digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Jadi himpunan lainnya lingkaran dalam segi 4. Nah, anggota-anggota situ himpunan berada di dalam lingkaran. Jadi anggotanya itu berada di dalam lingkaran. Sedangkan anggota himpunan lainnya itu di dalam lingkaran yang lain pula. Nah, ada kemungkinan dua himpunan mempunyai anggota yang sama. Dan hal ini digambarkan dengan lingkaran yang saling beririsan. Nah, anggota U yang tidak termasuk di dalam himpunan manapun digambarkan di luar lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan U anggotanya 1, 2, tanda elipsis, sampai 7 dan 8. Artinya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B, anggotanya 2, 5, 6, dan 8. Maka dapat kita lihat, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 5 itu merupakan anggota dari himpunan A. Nah, kita lihat juga 2 dan 5 juga merupakan anggota dari himpunan B. Sehingga
2 dan 5 ini berada di irisan himpunan A dan B. Nah, kita lihat bahwa 7 dan 4 bukan merupakan anggota himpunan A maupun himpunan B. Maka 7 dan 4 ini berada di luar lingkaran himpunan A dan himpunan B. Tetapi 7 dan 4 masuk dalam semesta pembicaraan. Ya, jadi dia berada di segi 4 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi penyajian himpunan menggunakan diagram Venn. Nah, oke, kita lanjut. Ya, kardinalitas. Nah, yang dimaksud dengan kardinal yaitu jumlah elemen di dalam A. Jadi dari himpunan A. Notasinya NA atau mutlak A seperti ini. Nah, contoh, terdapat himpunan B dengan himpunannya. Syaratnya adalah X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Maka, kita dapat menuliskan secara enumerasi anggota dari himpunan B ini yang memenuhi syarat yang ini adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Dapat kita lihat jumlah anggota himpunan B ini ada 8. Maka kardinalnya adalah 8. Kemudian himpunan T, anggotanya kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Ada 5 elemen, maka kardinalnya adalah kardinal dari himpunan B adalah 5. Demikian contoh 3, kardinal dari himpunan A adalah 3 karena anggotanya ada 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya himpunan kosong. Ya, himpunan dengan kardinal 0 atau tidak ada anggotanya disebut himpunan kosong atau biasa juga disebut dengan null set. Notasinya seperti ini. Ya, jadi ada tanda kurung kurawal dan tidak ada anggota di dalamnya, maka himpunan kosong. Ya, contohnya yang pertama himpunan E dengan syarat himpunan X di mana X kurang dari X. Nah, X kurang dari X tentu anggotanya tidak ada ya. Tidak ada elemen yang memenuhi syarat ini. Maka kardinalnya adalah 0. Atau himpunan E ini dapat kita tuliskan dengan notasi seperti ini. Artinya himpunan kosong. Contoh kedua, P, yang mana himpunannya adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Kita ketahui belum ada orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka kardinalnya adalah 0. Atau himpunan P ini dapat kita notasikan dengan lambang ini. Contoh ketiga, X. X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Kita ketahui akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 ini tidak ada ya. Sehingga tidak ada yang memenuhi, tidak ada suatu elemen yang memenuhi syarat ini. Maka kardinalnya adalah 0. Nah, kemudian ada beberapa catatan lagi ya, bahwa himpunan kosong ini dapat juga ditulis sebagai ini. Seperti ini. Ya, jadi himpunan kosong. Jadi makna dari kedua notasi ini sama ya. Ya, jadi himpunan kosong bisa kita gunakan lambang ini atau tanda kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada anggota seperti ini. Ya, jadi himpunan yang ini dapat kita tuliskan seperti ini pula. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ini merupakan himpunan kosong? Nah, ini bukan himpunan kosong ya, karena ia memuat satu elemen, yaitu himpunan kosong itu sendiri.
Nah, terus yang bagaimana himpunan kosong? Ya, himpunan kosong yang seperti ini saja. Ya, jadi kalau elemen E ini, himpunan E ini, kita tulis notasinya dengan himpunan kosong seperti ini. Atau notasi ini. Himpunan P, ya kita tulis dengan P sama dengan menggunakan notasi ini atau notasi ini. Nah, tapi kalau himpunan kosong, himpunan, kemudian di dalamnya terdapat himpunan kosong, maka bukan himpunan kosong karena ada elemennya. Ada satu elemennya, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Ya, sampai sini dimengerti ya. Oke. Ya, selanjutnya himpunan bagian. Nah, apa yang dimaksud himpunan bagian? Perhatikan, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ya. Nah, dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasinya seperti ini. Kalau kita gambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Ya, jadi setiap atau semua anggota A merupakan elemen dari B. Jadi tidak ada anggota A yang bukan elemen dari B. Jadi semua anggota A termuat di B, merupakan elemen dari B. Nah, itu yang dikatakan himpunan bagian. Pada himpunan bagian ada teorema, yakni untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagian A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset dari A. Ya, jadi A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Kemudian B, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi kalau ada sembarang himpunan, kita misalkan himpunan A, maka A selalu menjadi himpunan bagian dari A itu sendiri. Ya. Kemudian himpunan kosong pasti merupakan himpunan bagian dari A itu juga. Dan yang ketiga berlaku, jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C, maka pasti A himpunan bagian dari C. Nah, ini berlaku, ketiga ini berlaku pada sembarang himpunan. Ya. Kita misalkan di sini himpunan A. Oke. Ya, selanjutnya pada himpunan bagian ada dua notasi yang harus adik-adik pahami dengan baik. Nah, pertama notasi ini dan notasi ini. Ya. Nah, kedua-duanya merupakan notasi himpunan bagian. Nah, kapan kita menggunakan notasi yang ini dan kapan menggunakan notasi himpunan bagian ini? Nah, perhatikan. Kita menggunakan notasi himpunan bagian yang ini ketika terjadi seperti ini. A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Ya, yang mana A adalah himpunan bagian sebenarnya, atau kita istilahkan dengan proper subset. Jadi notasi ini diistilahkan dengan proper subset. Jadi A proper subset dari B. Contohnya, ya kita perhatikan himpunan C anggotanya 1. Dan himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Ya, jadi himpunan C dan himpunan A ini tidak sama. Karena ada anggota di A yang tidak ada di himpunan C. Tetapi anggota dari himpunan C ini, semua anggota himpunan C ada di himpunan A. Sehingga dia merupakan himpunan bagian dari A. Dan himpunan bagian sebenarnya menggunakan notasi ini. Karena himpunan C dan himpunan A ini tidak sama. Ya. Nah, selanjutnya kapan kita menggunakan notasi yang ini? Ketika, jadi notasi itu digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Yang memungkinkan A sama dengan B. Jadi notasi ini kita gunakan kalau himpunan A dan himpunan B itu elemen-elemen dari himpunan A dan himpunan B semuanya sama. Maka A subset dari B. Ya, jadi himpunan A, jadi contohnya
himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 1, 2, 3, maka A dikatakan subset dari B, karena himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi sudah jelas ya perbedaan dari notasi yang ini subset dan notasi himpunan bagian sebenarnya atau proper subset. Oke. Nah, selanjutnya himpunan yang sama. Nah, A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Nah, jadi dikatakan kedua himpunan tersebut sama. Nah, A sama dengan B juga jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Nah, otomatis kalau tidak terjadi hal seperti demikian, maka A tidak sama dengan B ya. Jadi, haruslah A subset dari B, B subset dari A, maka pasti A sama dengan B. Nah, kalau A proper subset dari B, bisa dipastikan A tidak sama dengan B. Jadi sudah bisa membedakan istilah subset dan proper subset ya. Nah, notasinya seperti ini. Jadi A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan himpunan B subset dari himpunan A. Seperti itu. Ya, di sini ada contoh jika himpunan A sama dengan anggotanya 0 dan 1 dan himpunan B syaratnya X di mana X buka kurung X kurang 1 sama dengan 0. Nah, diketahui elemen yang memenuhi syarat X syarat seperti ini. Jadi ini penyajian himpunan menggunakan notasi ya. Jadi yang memenuhi syarat seperti ini adalah 0 dan 1. Jadi akar-akar dari X kali X kurang 1 ini adalah 0 dan 1. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sehingga kita ketahui himpunan B anggotanya juga adalah 0 dan 1. Karena himpunan B anggotanya 0 dan 1, maka A sama dengan B. Ya, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Ya, jadi kemudian kedua, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jadi berlaku seperti itu. Selanjutnya, jika A sama dengan B, dan B sama dengan C, maka pasti A sama dengan C. Nah, selanjutnya. Pak ya, jadi sih pasti juga suka warna pink ya. Jadi, Oke, selanjutnya himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, notasinya seperti ini. A ekivalen B. Jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Nah, misalkan di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, dan himpunan B, anggotanya A, B, C, dan D, maka A ekivalen dengan B, sebab kita ketahui kardinal dari A atau jumlah anggota dari A adalah 4, dan kardinal dari B juga 4. Maka kedua himpunan tersebut ekivalen. Ya, selanjutnya himpunan saling lepas. Nah, kapan dikatakan dua himpunan saling lepas? Ya, jadi ketika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini. Nah, kalau digambarkan di diagram Venn, maka kedua himpunan itu saling lepas atau tidak beririsan. Karena tidak ada anggota yang sama. Himpunan A dan himpunan B tidak ada anggotanya atau elemennya yang sama. Contohnya seperti ini. Terdapat himpunan A yang mana syaratnya adalah X di mana X elemen P. Jadi X itu syaratnya X haruslah merupakan bilangan bulat positif dan X itu kecil dari 8 atau X kurang dari 8. Maka elemen yang memenuhi syarat ini adalah
1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi itu anggota dari himpunan A. Nah, kita lihat anggota himpunan B adalah 10, 20, 30, tanda elipsis, dan seterusnya. Berarti 40, 50, dan seterusnya. Nah, terlihat di sini bahwa tidak ada elemen himpunan A dan B yang sama. Maka kedua elemen tersebut dikatakan saling lepas atau disjoint. Oke. Nah, selanjutnya himpunan kuasa. Ya, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ya, jadi ingat adik-adik teorema pada himpunan bagian tadi bahwa himpunan kosong akan selalu menjadi himpunan bagian dari sebuah himpunan. Jadi dari sebarang himpunan. Demikian juga himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Ya. Nah, notasi power set itu seperti ini, PA, atau biasa dituliskan dengan 2 pangkat A. Ya. Nah, perhatikan, jika kardinal dari A adalah M, maka power set dari A adalah 2 pangkat M. Nah, contohnya di sini ada himpunan A yang beranggotakan 1 dan 2. Maka kita ketahui kardinalnya adalah 2 ya, karena anggotanya ada 2. Karena kardinalnya 2, maka kuasanya dapat diketahui 2 pangkat M, 4. Maka himpunan kuasanya pasti ada 4. Ya, jadi himpunan kuasanya itu ada 4. Jadi yang merupakan himpunan kuasa berarti semua himpunan bagian dari A. Nah, kita lihat himpunan kuasa dari A ini, dari himpunan A ini. Yang pertama, himpunan kosong itu sendiri. Jadi himpunan kosong adalah himpunan bagian dari sebarang himpunan. Ya, jadi himpunan kosong selalu menjadi himpunan bagian dari sebarang himpunan. Maka ini yang pertama, himpunan bagian pertama dari himpunan A adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan yang beranggotakan 1 juga merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan yang beranggotakan 2 juga merupakan himpunan bagian dari A. Dan himpunan A itu sendiri. Jadi himpunan yang beranggotakan 1 dan 2. Nah, kita ketahui ini kan himpunan A itu sendiri. Nah, himpunan A itu sendiri juga merupakan bagian dari himpunan A. Nah, jadi ada 4 himpunan bagian dari A. Yang mana kalau keempat himpunan bagian A ini kita tuliskan dalam sebuah himpunan lagi, maka dikatakan himpunan kuasa dari A. Jadi himpunan kuasa itu adalah semua himpunan bagian dari A. Jadi elemennya himpunan kuasa adalah semua himpunan bagian dari A. Contoh selanjutnya, himpunan kuasa dari himpunan kosong. Jadi ini ada himpunan kosong. Untuk menyatakan himpunan kuasa kita tandanya adalah P. Jadi P dari himpunan kosong. Nah, elemen dari himpunan kuasanya himpunan kosong ya himpunan kosong itu sendiri. Ya, jadi himpunan kuasa dari himpunan kosong elemennya hanya 1, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya ada lagi. Himpunan kuasa dari himpunan yang beranggotakan himpunan kosong. Jadi adik-adik perhatikan, ini bukan himpunan kosong ya. Ini bukan himpunan kosong. Ini adalah himpunan yang beranggotakan himpunan kosong. Kalau himpunan kosongnya notasinya seperti ini saja. Atau tanda kurung kurawal yang mana di dalamnya tidak ada elemen. Itu himpunan kosong. Tapi kalau seperti ini, berarti ini adalah himpunan yang beranggotakan himpunan kosong. Nah, jadi ada satu elemennya yaitu himpunan kosong.
Nah, bagaimana himpunan kuasanya? Jadi himpunan kuasa dari himpunan yang beranggotakan himpunan kosong adalah, nah, elemen pertamanya adalah himpunan kosong itu sendiri, karena himpunan kosong selalu menjadi himpunan bagian dari sebarang himpunan. Kemudian, himpunan kosong, ya himpunan ini, dirinya sendiri, himpunan ini sendiri, karena himpunan ini merupakan himpunan bagian dari himpunan ini sendiri. Maka himpunan kuasanya ada 2. Ya, jadi ingat ya, himpunan kuasa, elemen dari himpunan kuasa itu adalah semua himpunan bagian dari himpunan yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan himpunan ini, maka elemennya yang pertama ya himpunan kosong, elemen yang kedua ya himpunan yang beranggotakan himpunan kosong itu sendiri, atau himpunan ini sendiri. Ya, sampai di sini pembahasan kita terkait definisi himpunan, penyajian himpunan, dan jenis-jenis himpunan. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.